Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba lis-sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba liqa'imin laisa lahu liqiyamihi ila syahr. Para pengurus yayasan dan masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah baik ikhwan maupun akhwat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala pula. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang sudah hampir separuh waktu dari 30 hari yang kemudian Allah tetapkan, sehingga mudah-mudahan dengan itu pula mampu merubah perilaku, mampu merubah akhlak, mampu merubah tutur kata dan tindakan, agar kita senantiasa sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ibrah dari dampak kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan ilah. Jadi ibrah itu maksudnya adalah ketika selama kita menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang benar, maka niscaya kita akan mendapatkan predikat yang takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya sudah sampaikan sedikit tentang salah satu hadis ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba lis-sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Jadi kebanyakan orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qaimin, dan kebanyakan orang-orang yang qaimin maksudnya berdiri. Kalau kita masukkan di dalam hadis ini adalah orang yang sholat qiyamul lail. Laisa lahu min qiyamihi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dalam sholatnya illa syahr, kecuali hanya begadang doang. Di dalam hadis ini Masya Allah terdapat kandungan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang hanya menjalankan puasa itu dua saja. Dia menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Sementara yang lain tetap berjalan seperti biasanya. Misalnya yang biasanya menggunjing tetangganya tetap berjalan begitu, yang biasa berdusta tetap begitu, yang biasanya judi online tetap saja judi online, hanya saja bedanya berpuasa. Dan inilah yang kemudian kita lihat, sehingga tidak ada dampak takwa ketika setelah menjalankan ibadah puasa. Sebelum puasa dan setelah puasa tidak ada bedanya. Bahkan ada yang mardud. Kalau ada haji itu ada yang mabrur, ada yang mardud. Mardud itu maksudnya adalah tertolak. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak hadis yang menyebutkan man shoma Ramadan misalnya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Misalnya orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini kan
mengindikasikan bahwa keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan sebagai motivasi kita untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi seluruh aktivitas kita diharapkan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam definisi dari takwa itu kan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maksudnya bukan hanya sekedar lapar dan haus, tapi seluruh perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, itu senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang biasanya berdusta ditinggalkan, yang biasanya ngomongin tetangga ditinggalkan, mengumpat kata-kata kotor ditinggalkan. Nah, itulah kemudian akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memang ada dua ulama atau dua syekh yang kemudian menyebutkan hadis ini adalah hadis dhaif. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani. Tapi kemudian ini meskipun hadisnya hadis dhaif, jadi tidak semua hadis dhaif itu langsung kemudian tertolak, tidak begitu. Hadis dhaif itu hanya terputus salah satu dari perawi hadisnya. Selama hadis itu selaras dengan riwayat-riwayat yang lain, itu tetap kemudian bisa dipakai. Ini selaras dengan hadis yang lain, yang ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kalimat dusta atau kalimat yang buruk, bahkan mengamalkannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa lapar dan rasa hausnya ketika berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, maka penting bagi kita jemaah sekalian di bulan suci Ramadan ini untuk benar-benar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan malah jadi bulan maksiat, seperti yang beberapa kali diulang oleh Pak RW ya, ketika berkesempatan untuk kultum, beliau selalu mengimbau jangan tawuran. Nah, bahkan ini tawuran kok di bulan Ramadan, ini kan parah banget berarti bukan hanya dia meninggalkan sudahlah dia tidak menjalankan puasa dengan baik, malah tambah bermaksiat. Nah, ini tentu jadi pelajaran buat kita, khususnya yang muda-muda ini ya, yang menjadi generasi penerus masa depan masjid ini. Nah, ini jadi teringat salah satu makhudat Arab. Di dalam makhudat Arab itu disebutkan bahwa inna fi as-subani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat ini, wa fi aqdamihim hayatiha, dan di derap langkahnya itu adalah nafas-nafas umat. Artinya ketika pemudanya itu baik, insya Allah masyarakatnya akan menjadi baik. Ketika pemudanya itu rusak, maka masyarakatnya akan menjadi rusak. Nah, maka ini mudah-mudahan menjadi sedikit motivasi buat kita, dan tidak lupa kita ingatkan untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa mengembalikan niat kita dalam berpuasa, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang biasanya maksiat itu segera ditinggalkan dan memperbanyak pintu taubat. Jangan hanya kayak seperti robot. Robot itu hanya melakukan begitu terus, jadi tidak ada tes, tidak ada rasanya. Robot itu ya hanya sekedar yang penting sahur, kemudian nahan lapar, nahan haus, kemudian buka, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi sampai 30 hari. Nah, harapannya tidak seperti itu.
Dan ini dalam rangka puasa ini sebagai madrasah, sebagai pembelajaran, sebagai latihan kepada kita supaya setelah berpuasa kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian mudah-mudahan